hidup selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Dari perilaku makhluk kecil hingga kisah perjalanan manusia, setiap langkah menyimpan inspirasi. Mari kita telusuri bersama dan temukan makna di balik cara hidup yang sederhana. Mari bersama belajar, merenung, dan menemukan makna hidup lewat kisah-kisah nyata di sekitar kita. Bayangkan kita hidup di zaman Romawi kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu. Saat itu, Roma bukanlah kekaisaran yang super kuat seperti yang sering kita dengar, melainkan sebuah republik yang penuh dengan intrik politik, perebutan kekuasaan, dan persaingan antara keluarga bangsawan. Di tengah hiruk-pikuk itu, lahirlah seorang anak bernama Gaius Julius Caesar. Dari luar, hidupnya terlihat aman-aman saja. Ia lahir dari keluarga bangsawan, punya nama besar, dan tentu saja punya akses ke pendidikan. Tapi, ada satu masalah. Keluarganya tidak terlalu kaya, dan tidak juga terlalu berpengaruh dalam politik. Banyak orang di posisi Caesar mungkin akan memilih untuk hidup santai. Toh, sudah terjamin status sosialnya. Tapi, tidak dengan Caesar. Sejak muda, ia punya sesuatu yang membara di dalam dirinya. Sebuah visi besar. Ia tidak mau hanya sekadar menjadi orang biasa dari keluarga bangsawan. Ia ingin meninggalkan jejak dalam sejarah. Ia ingin menjadi seseorang yang namanya akan diingat selamanya. Visi inilah yang membuat Caesar berbeda dari orang-orang sezamannya. Sementara banyak bangsawan muda menghabiskan waktu dengan pesta dan kenyamanan, Caesar justru belajar, berlatih, dan mengamati dunia politik dengan cermat. Ia tahu, untuk mencapai sesuatu yang besar, dia harus menanamkan arah hidup sejak awal. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, ini mirip dengan seseorang yang sejak muda sudah tahu apa tujuan hidupnya. Misalnya, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi pengusaha, atau ada yang ingin membangun karya yang bermanfaat. Orang-orang dengan visi yang jelas biasanya lebih tahan banting menghadapi tantangan. Bagi Caesar, visinya bukan hanya sekadar mimpi kosong. Ia melihat keadaan Roma saat itu. Banyak korupsi, banyak ketidakadilan, dan rakyat kecil sering jadi korban. Dari sinilah muncul tekad dalam dirinya. Suatu hari, aku akan mengubah sistem ini. Visi itu jadi bahan bakar yang membuatnya berani menghadapi segala rintangan, bahkan ketika nyawanya terancam. Nah, pelajarannya untuk kita. Kalau Julius Caesar saja di usia muda sudah menanamkan visi hidup yang jelas, kenapa kita tidak? Visi itu ibarat peta. Tanpa peta, kita bisa jalan, bisa capek, bisa sibuk, tapi ujung-ujungnya kita tidak tahu mau kemana. Dengan peta, meski jalannya berliku, kita tetap tahu tujuan akhirnya. Jadi, cara hidup seperti Julius Caesar dimulai dari sini. Tentukan visi hidupmu. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai? Apa jejak yang ingin kamu tinggalkan? Tidak harus besar seperti menguasai Romawi, tapi sesuatu yang membuat hidupmu lebih terarah. Bayangkan, kalau kamu sudah punya visi yang jelas, setiap keputusan yang kamu ambil akan lebih mudah. Kamu tidak akan gampang goyah hanya karena omongan orang lain, karena kamu tahu persis kemana kamu sedang melangkah. Caesar membuktikan itu. Visi besarnya menuntun dia dari seorang anak bangsawan yang biasa saja menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Coba bayangkan suasana di Roma kuno, kota yang ramai, penuh dengan pasar, forum, dan pertemuan politik. Orang-orang berdebat di alun-alun, menyampaikan gagasan mereka, saling adu argumen untuk mendapatkan pengaruh. Di zaman itu, kata-kata adalah senjata paling kuat. Kalau sekarang mungkin kita bisa menunjukkan kekuatan lewat uang, teknologi, atau media sosial. Maka di masa Romawi, kemampuan berbicara di depan umum bisa menentukan apakah seseorang akan dihormati atau justru diremehkan. Julius Caesar tahu betul hal ini. Sejak muda, ia menyadari bahwa untuk bisa naik ke puncak kekuasaan, ia harus menguasai seni bicara. Maka ia pun belajar dari guru-guru terbaik, termasuk Apollonius Molon, seorang orator terkenal dari Rhodes. Dari Molon, Caesar belajar bukan hanya bagaimana menyusun kata-kata, tapi juga bagaimana menyampaikannya dengan suara yang kuat, ekspresi yang meyakinkan, dan gestur yang pas. Bisa kita bayangkan, seorang Caesar muda berdiri di depan forum. Awalnya mungkin grogi, suara gemetar, tangan berkeringat, tapi seiring latihan, ia semakin percaya diri. Kata-katanya mulai lancar,
penuh daya tarik, dan membuat orang-orang terdiam memperhatikannya. Caesar tidak hanya berbicara untuk memamerkan kemampuan, ia menggunakan kata-kata sebagai alat untuk membujuk, menginspirasi, bahkan menggerakkan massa. Saat ia berbicara tentang penderitaan rakyat kecil, orang-orang percaya padanya. Saat ia menyampaikan strategi perang, tentaranya merasa bersemangat. Nah, pelajaran untuk kita jelas. Komunikasi adalah kunci. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berbicara bisa jadi penentu banyak hal. Mau wawancara kerja, buta, baik. Mau presentasi di kelas, buta, baik. Bahkan untuk hal sederhana, seperti menjelaskan ide ke teman atau pasangan, kita tetap perlu kemampuan menyampaikan kata-kata dengan jelas. Julius Caesar membuktikan bahwa kepandaian berbicara bisa membuka jalan ke banyak pintu. Bahkan, sebagian besar dukungan politik yang ia dapatkan bukan semata-mata karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena orang-orang percaya pada kata-katanya. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita sekarang. Ada orang pintar, punya banyak ide bagus, tapi sayangnya tidak bisa menyampaikannya dengan jelas. Akhirnya, ide itu tenggelam. Sebaliknya, ada orang biasa-biasa saja, tapi karena pandai berbicara, ia bisa menginspirasi banyak orang dan bahkan meraih kesuksesan besar. Inilah yang bisa kita pelajari dari Caesar. Jangan remehkan seni berbicara. Latihlah diri kita untuk berani bicara, belajar merangkai kata, dan yang paling penting, berbicara dengan hati. Karena kata-kata yang jujur dan penuh keyakinan biasanya lebih mudah menyentuh orang lain. Caesar pernah berkata kepada prajuritnya di tengah medan perang dengan suara lantang dan penuh keyakinan, "Ikuti aku, dan kita akan menaklukkan dunia." Kata-kata itu bukan sekadar kalimat motivasi, tapi janji yang benar-benar ia penuhi. Tidak heran, tentaranya begitu setia padanya. Bayangkan sebuah malam yang dingin di Italia Utara. Sungai Rubicon mengalir deras, membatasi wilayah Italia dengan provinsi yang saat itu dipimpin Julius Caesar. Di tepi sungai itu, berdirilah Caesar bersama pasukannya tahu battle. Kalau ia menyeberangi sungai ini bersama tentaranya, artinya ia sedang menantang langsung kekuasaan Senat Roma. Itu bukan keputusan kecil, itu keputusan hidup mati. Kalau ia maju, ia bisa dianggap sebagai pengkhianat, bahkan musuh negara. Tapi, kalau ia mundur, semua yang sudah ia capai selama bertahan-tahan akan hancur sia-sia. Di hadapan pasukannya yang menunggu instruksi, Caesar mengucapkan kalimat legendaris, "Alia jacta est." Dadu sudah dilempar. Dan dengan itu, ia menyeberangi Rubicon. Sebuah langkah berisiko yang akhirnya mengubah sejarah dunia. Cerita ini menggambarkan sisi penting dari Julius Caesar. Keberaniannya mengambil risiko sejak muda. Caesar memang sudah terbiasa menghadapi bahaya. Ia pernah diculik oleh bajak laut ketika masih muda. Menariknya, bukannya takut, ia justru bercanda dengan para bajak laut itu, bahkan berjanji bahwa suatu hari ia akan kembali menangkap mereka. Dan benar saja, setelah dibebaskan, ia mengumpulkan pasukan kecil, menyerang para bajak laut itu, dan menepati janjinya. Keberanian Caesar bukanlah keberanian nekat tanpa pikir panjang. Ia selalu menghitung risiko dengan matang. Tapi pada akhirnya, ia tahu, kalau mau hasil besar, harus berani melangkah. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, seringkali kita juga dihadapkan pada sungai Rubicon versi kita sendiri. Misalnya, berani atau tidak untuk mencoba usaha baru. Berani atau tidak untuk pindah ke kota lain demi peluang yang lebih baik. Berani atau tidak untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang benar-benar baru. Banyak orang yang akhirnya terjebak di tempat yang sama bertahun-tahun, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak berani mengambil risiko. Mereka terlalu takut gagal, terlalu takut salah, sehingga tidak pernah mencoba. Caesar memberi pelajaran penting. Risiko itu bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang besar. Ya, bisa saja gagal. Ya, bisa saja ada konsekuensi berat. Tapi tanpa keberanian untuk mencoba, kita tidak akan pernah tahu apa yang mungkin tercapai. Mari kita bayangkan lagi suasana malam itu di tepi Rubicon. Kalau saja Caesar mundur, mungkin kita tidak akan pernah mengenal namanya. Mungkin ia akan jadi jenderal biasa, lalu dilupakan oleh sejarah. Tapi karena keberaniannya mengambil langkah berisiko, ia membuka jalan untuk menjadi salah satu tokoh paling terkenal sepanjang masa. Kalau mendengar nama Julius Caesar,
Banyak orang langsung membayangkan dia sebagai seorang pemimpin besar, orator ulung, atau jenderal yang memenangkan banyak perang. Tapi ada satu hal penting yang sering dilupakan. Kunci dari semua keberhasilannya adalah disiplin. Mari kita bayangkan kehidupan seorang prajurit Romawi di masa itu. Bangun pagi-pagi buta, berbaris rapi, berlatih fisik, mempersiapkan senjata, dan kadang berjalan puluhan kilometer dengan membawa perlengkapan berat. Hidup mereka keras, penuh aturan, tanpa banyak ruang untuk bermalas-malasan. Sekarang bayangkan, seorang jenderal biasanya bisa hidup lebih nyaman, tinggal di tenda khusus, makan lebih enak, dan tidak perlu terlalu repot. Tapi tidak dengan Caesar. Ia justru memilih hidup seperti prajuritnya sendiri. Ia ikut bangun pagi, ikut dalam belajar. Sejak muda ia melatih diri dalam seni bicara, strategi perang, dan hukum. Ia tidak pernah puas dengan pengetahuan seadanya. Dalam fisik, ia menjaga tubuh tetap kuat dengan latihan, karena ia tahu seorang pemimpin harus mampu berdiri di garis depan, bukan hanya duduk di belakang. Dalam manajemen waktu, ia pandai membagi waktunya antara politik, perang, dan membangun jaringan. Bayangkan, kalau ia tidak disiplin, mustahil ia bisa menguasai semua bidang itu sekaligus. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, disiplin mungkin terdengar membosankan. Bangun pagi, olahraga rutin, belajar konsisten, bekerja sesuai jadwal, kelihatannya melelahkan. Tapi justru itulah pondasi yang membuat seseorang bisa mencapai sesuatu yang besar. Banyak orang ingin sukses, tapi malas berdisiplin. Banyak orang ingin hasil cepat, tapi tidak tahan proses panjang. Caesar mengajarkan kita bahwa hasil besar lahir dari disiplin kecil yang dilakukan setiap hari. Mari kita bayangkan sebuah contoh sederhana. Seorang prajurit Romawi yang dilatih Caesar mungkin tidak merasakan hasilnya dalam sehari 2 hari. Tapi setelah berbulan-bulan latihan disiplin, mereka jadi pasukan tangguh yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa lain. Begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita belajar setiap hari, meski sedikit, lama-lama kita akan menguasai bidang yang kita tekuni. Kalau kita berolahraga rutin, meski hanya 15 menit, tubuh kita akan lebih sehat dibanding yang tidak sama sekali. Kalau kita disiplin dalam mengatur uang, meski menabung sedikit-sedikit, lama-lama hasilnya besar. Caesar berhasil menjadi legenda, bukan karena satu momen keberuntungan, tapi karena ia membangun kebiasaan disiplin setiap hari. Kalau kita bicara tentang pemimpin besar, seringkali yang terbayang adalah seseorang yang duduk di istana megah, jauh dari rakyat biasa. Tapi Julius Caesar justru berbeda. Salah satu rahasia terbesar kenapa ia begitu dicintai banyak orang adalah karena ia dekat dengan rakyat. Bayangkan, suasana kota Roma pada masa itu. Di satu sisi, ada para senator, bangsawan, dan orang kaya yang hidup mewah. Mereka punya rumah besar, pakaian mahal, dan pesta tanpa henti. Di sisi lain, ada rakyat jelata para petani, buruh, pedagang kecil yang sering harus berjuang keras hanya untuk makan sehari-hari. Banyak politisi Romawi lebih memilih bergaul dengan kaum elit. Karena itu, dianggap lebih bergengsi, tapi Caesar justru memilih jalan lain. Ia turun langsung ke jalan, berbicara dengan rakyat biasa, mendengarkan keluhan mereka, bahkan ikut merasakan penderitaan mereka. Salah satu contoh paling terkenal adalah saat Caesar mengajukan kebijakan pembagian tanah untuk para veteran perang dan rakyat miskin. Bagi kaum bangsawan, kebijakan ini dianggap merugikan, karena tanah biasanya dikuasai oleh orang kaya. Tapi bagi rakyat jelata, ini adalah harapan baru. Caesar juga berusaha mengurangi utang rakyat, mengatur harga gandum supaya lebih terjangkau, dan membuka peluang kerja lewat pembangunan proyek-proyek besar. Semua ini membuat rakyat merasa Caesar peduli pada kita. Tidak heran, setiap kali ia kembali dari perang, rakyat menyambutnya dengan sukacita. Baginya, dukungan rakyat jauh lebih penting daripada sekadar persetujuan para senator yang penuh intrik. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, pelajarannya jelas. Kedekatan dengan orang-orang di sekitar kita sangat penting. Seorang pemimpin perusahaan tidak akan dihormati hanya karena jabatannya, tapi karena ia benar-benar peduli pada karyawannya. Seorang guru tidak hanya diingat karena pelajaran yang ia ajarkan, tapi karena perhatian tulusnya kepada murid-muridnya.
Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa dihargai, bukan karena harta atau gelar, tapi karena kita benar-benar mau mendengarkan dan peduli pada orang lain. Caesar tahu, kekuasaan sejati tidak datang dari kursi politik, tapi dari hati rakyat. Itulah sebabnya ia bisa begitu kuat, karena ada dukungan massa yang tidak mudah digoyahkan. Bayangkan ini, seorang pemimpin yang bisa makan bersama prajuritnya, bercanda dengan rakyat di pasar, lalu beberapa hari kemudian berdiri di forum dengan pidato penuh wibawa. Itu Caesar. Banyak bangsawan lain menganggap cara ini merendahkan martabat. Tapi bagi Caesar, justru inilah sumber kekuatannya. Ia tahu, tanpa rakyat, seorang pemimpin hanyalah boneka kosong. Kalau kita dengar nama Julius Caesar, orang sering langsung teringat pada perang-perang besar yang ia menangkan. Tapi kemenangan Caesar bukan hanya karena ia punya pasukan yang kuat, melainkan karena ia cerdas dalam mengatur strategi. Bayangkan sebuah pertempuran di zaman Romawi. Dua pasukan berhadapan di medan perang terbuka. Satu pihak jumlahnya jauh lebih besar, lengkap dengan kuda perang, perisai, dan persenjataan berat. Sementara pihak satunya lebih sedikit, tampak kalah dari segi jumlah. Dalam situasi itu, kebanyakan orang akan merasa mustahil untuk menang. Tapi bagi Caesar, inilah kesempatan untuk berpikir berbeda. Salah satu kisah paling terkenal adalah Perang Gallia. Saat itu, Caesar menghadapi suku-suku Gallia yang jumlahnya jauh lebih besar. Daripada menyerang secara langsung, Caesar menggunakan strategi cerdik. Ia membangun benteng-benteng kecil, memblokir jalur suplai musuh, dan menggunakan serangan cepat yang mengejutkan lawan. Alih-alih mengandalkan kekuatan mentah, Caesar lebih memilih menggunakan otak. Hasilnya, pasukan Romawi yang jumlahnya lebih sedikit bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih besar. Strategi Caesar tidak hanya berlaku di medan perang, tapi juga dalam politik. Ia tahu kapan harus bersekutu, kapan harus diam, dan kapan harus menyerang. Ia pandai membaca situasi, menunggu momen tepat, lalu bergerak dengan langkah yang mengejutkan. Kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, ini pelajaran besar. Hidup bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Ada orang yang kerja siang malam, tapi hasilnya sedikit, karena tidak punya strategi. Ada orang yang belajar berjam-jam, tapi tetap bingung, karena tidak tahu cara belajar yang efektif. Ada orang yang berusaha keras mengejar impian, tapi salah langkah, karena tidak punya perencanaan. Caesar mengajarkan kita, strategi adalah kunci. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya, kamu ingin menabung 10 juta dalam setahun. Kalau hanya mengandalkan semangat tanpa strategi, kemungkinan besar akan sulit. Tapi, kalau kamu buat perhitungan, menabung 800.000 setiap bulan, memotong pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari tambahan penghasilan, maka tujuan itu jadi jauh lebih mungkin tercapai. Begitu juga Caesar. Ia tidak hanya berkata, "Aku ingin menang." Ya, langkah-langkah konkret agar kemenangan itu bisa diraih. Hal yang membuat Caesar semakin disegani adalah kemampuannya menggabungkan keberanian dengan strategi. Keberanian saja tanpa strategi, nekat. Strategi saja tanpa keberanian tidak pernah jalan. Caesar punya keduanya. Kalau kita lihat perjalanan Julius Caesar, satu hal yang jelas adalah ia tidak pernah berjalan sendirian. Sebesar apapun ambisinya, Caesar tahu bahwa untuk mencapai puncak kekuasaan, ia butuh aliansi, jaringan, dan hubungan dengan orang lain. Mari kita kembali ke Roma kuno. Politik di sana bukan sekadar siapa yang pintar bicara atau siapa yang punya pasukan kuat. Semua orang berkuasa, saling tarik-menarik kepentingan. Kalau tidak hati-hati, bisa saja seseorang terjebak dalam permainan politik yang berbahaya. Caesar paham betul hal ini, maka ia membentuk sebuah aliansi politik yang terkenal dengan nama Triumvirat pertama. Isinya adalah 3 orang paling berpengaruh saat itu. Pompey, jenderal besar yang disegani rakyat. Crassus, orang terkaya di Roma, dengan kekayaan yang bisa membeli hampir apa saja. Dan tentu saja, Caesar sendiri, yang saat itu sedang naik daun. Mereka bertiga saling melengkapi. Pompey punya pasukan, Crassus punya uang, Caesar punya popularitas. Mereka menjadi kekuatan politik yang hampir tidak bisa digoyahkan. Tapi aliansi ini bukan hanya soal kekuasaan. Caesar juga pandai menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.
Ia tahu kapan harus memberikan pujian, kapan harus membuat kompromi, dan kapan harus menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Inilah yang membuat Caesar berbeda dari banyak politisi lain. Banyak bangsawan di Roma yang terlalu sombong, merasa bisa berkuasa sendiri. Tapi Caesar tahu, sendiri itu rapuh, bersama itu kuat. Kalau kita tarik ke kehidupan kita sekarang, pelajarannya jelas. Hubungan dan jaringan adalah aset berharga. Di dunia kerja, kita tidak bisa maju sendirian. Kita butuh rekan, mentor, dan tim yang saling mendukung. Di dunia bisnis, relasi bisa membuka pintu peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Bahkan, dalam kehidupan sehari-hari, hubungan baik dengan teman dan keluarga bisa jadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kadang, kita terlalu fokus mengejar target pribadi, sampai lupa membangun relasi. Padahal, tanpa dukungan orang lain, perjalanan kita akan jauh lebih berat. Caesar juga mengajarkan hal lain. Jaga hubungan itu bukan sekadar memanfaatkan orang lain. Ia bisa membuat orang merasa dihargai, merasa didengar, dan merasa penting. Karena itu, banyak orang yang rela berjuang bersamanya. Mari bayangkan, dari seorang bangsawan muda yang terhormat, ia harus bersembunyi, hidup sederhana, bahkan nyaris kehilangan nyawa. Tapi justru dari masa-masa sulit inilah, Caesar belajar bertahan. Ia tidak menyerah pada keadaan. Ia mulai mengasah kemampuannya sebagai tentara, belajar seni perang, dan perlahan membangun reputasinya kembali. Bukan hanya itu, di tengah perjalanan hidupnya, Caesar juga pernah menghadapi kegagalan lain. Ia kalah dalam pemilihan politik. Ia ditolak oleh sebagian bangsawan Roma, dan bahkan pernah diremehkan oleh lawan-lawannya sebagai anak muda ambisius yang terlalu bermimpi besar. Namun, alih-alih menyerah, ia justru menjadikan semua itu sebagai bahan bakar untuk lebih kuat. Caesar tahu, kegagalan bukan akhir, melainkan guru terbaik. Kalau kita tarik ke kehidupan sekarang, bukankah seringkali kita juga merasakan hal yang sama? Gagal dalam ujian, gagal dalam usaha, gagal dalam hubungan, atau bahkan gagal mencapai target yang kita impikan. Rasanya sakit, kadang membuat kita ingin berhenti, tapi pelajaran dari Caesar jelas. Setiap kegagalan bisa menjadi pijakan menuju kesuksesan. Kalau kita mau belajar darinya, mari kita bayangkan lagi. Kalau saja Caesar berhenti setelah diasingkan, mungkin namanya tidak akan pernah tercatat dalam sejarah. Kalau saja ia menyerah setelah kalah dalam politik, mungkin ia hanya akan jadi tokoh kecil yang dilupakan. Tapi karena ia terus bangkit, terus belajar, ia akhirnya menjadi salah satu tokoh terbesar dalam sejarah dunia. Kalau ada satu hal yang membuat Julius Caesar berbeda dari banyak jenderal dan politisi pada masanya, itu adalah kemampuannya memimpin. Mari kita bayangkan suasana ribuan tahun lalu. Roma sedang berkembang, penuh intrik politik, perebutan kekuasaan, dan peperangan di berbagai wilayah. Dalam dunia seperti itu, tidak cukup hanya pintar berperang atau lihai berpolitik. Dibutuhkan sesuatu yang lebih, kepemimpinan. Dan Caesar menguasainya. Dekat dengan prajuritnya berbeda dengan banyak pemimpin lain yang menjaga jarak. Caesar justru dikenal dekat dengan pasukannya. Ia tidak hanya memberi perintah dari jauh. Ia ikut turun ke medan perang, berjalan bersama prajurit, bahkan tidur di tenda sederhana seperti mereka. Bayangkan, seorang pemimpin besar, tapi rela makan seadanya bersama tentaranya. Tidak heran kalau pasukannya setia luar biasa. Mereka rela berjuang sampai titik darah penghabisan demi Caesar. Disinilah rahasia kepemimpinan Caesar terlihat. Ia tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tapi juga dengan teladan, menginspirasi dengan kata-kata slang, keberanian di medan perang. Caesar juga mahir berbicara. Pidatonya bisa membakar semangat rakyat Roma maupun pasukan militernya. Ia tahu cara memilih kata, kapan harus tegas, kapan harus menenangkan, dan kapan harus memberi harapan. Bayangkan seperti seorang coach motivasi di zaman sekarang, tapi versi ekstrem, karena kata-katanya bisa menentukan nasib ribuan orang di tengah perang. Pemimpin yang tahu strategi kepemimpinan Caesar tidak hanya soal karisma, tapi juga strategi. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan mundur, kapan bersekutu, dan kapan harus mengambil risiko. Salah satu contoh paling terkenal
adalah ketika ia menyeberangi sungai Rubicon dengan pasukannya. Itu adalah keputusan berani, yang berarti perang saudara melawan Roma sendiri. Banyak orang ragu, tapi Caesar mantap melangkah. Keputusannya itu mengubah sejarah dan membuktikan bahwa ia punya keberanian besar sebagai pemimpin. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang membuat nama seseorang bertahan lama, bahkan ribuan tahun setelah ia meninggal? Jawabannya adalah warisan. Bukan sekadar harta, tapi warisan berupa gagasan, perubahan, dan pengaruh yang meninggalkan jejak mendalam bagi dunia. Dan Julius Caesar adalah salah satu contoh terbaiknya. Lebih dari seorang Jenderal Kaisar memang dikenal sebagai panglima perang yang brilian, tapi kalau hanya itu, mungkin namanya sudah lama tenggelam. Sama seperti ribuan jenderal lain dalam sejarah. Yang membuat Caesar berbeda adalah bagaimana ia mengubah wajah Roma.